Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya akan mempresentasikan tentang implementasi COVID-5 untuk peningkatan tata kelola TI di JNT Express Cabang Semarang. Perkenalkan, nama saya Alvin Faizul Wafa dengan NIM A12 2023 07000. Saya Valentino Harjuna Putra dengan NIM A12 2023 06995. Next. Berikut adalah daftar isi dalam presentasi kali ini, yaitu ada company profile, identifikasi permasalahan, pemetaan permasalahan, deskripsi proses, pengumpulan informasi, pengukuran capability level, analisis atau evaluasi, dan rekomendasi hasil analisis. Next. Ya, untuk pertama yaitu company profile. Nama perusahaan yaitu JNT Express Cabang Semarang, jenis usaha layanan ekspedisi dan pengiriman paket. Alamat Jalan Soekarno-Hatta nomor 99 Semarang. Jumlah karyawan kurang lebih 80 orang. Sistem teknologi informasi. Sistem pelacakan paket berbasis cloud, aplikasi mobile tracking untuk pelanggan, dan sistem manajemen gudang dan pengiriman. Untuk struktur organisasi terdiri dari branch manager, supervisor operasional, tim teknologi informasi, customer service, kurir, dan staf gudang. Selanjutnya yaitu identifikasi permasalahan. Masalah yang akan dibahas yaitu yang pertama status pengiriman sering terlambat diperbarui di aplikasi pelanggan. Sistem tracking kadang error, data tidak sinkron dengan laporan gudang. Belum tersedia SOP formal untuk penanganan insiden teknologi informasi di tingkat cabang. Dan yang terakhir, koordinasi antara tim TI dan customer service kurang efektif, sehingga respon terhadap keluhan lambat. Selanjutnya yaitu deskripsi proses. Deskripsi proses dari domain ke subdomain COVID-5. Yang pertama yaitu DSS 01, Manage Operation, menjamin sistem pelacakan berjalan konsisten dan stabil untuk mendukung proses bisnis utama pengiriman barang. Selanjutnya DSS 02, Manage Service Request and Incident, menangani insiden TI dengan cepat dan efisien melalui sistem pelaporan formal dan eskalasi terstruktur. Selanjutnya yaitu DSS 03, Manage Problems, mengidentifikasi penyebab utama, gangguan teknis, dan mencegah insiden berulang melalui root cause analysis. Selanjutnya DSS 05, Manage Security Service, menyediakan perlindungan sistem dari gangguan dan ancaman saat insiden terjadi, termasuk menjaga keamanan data pelanggan. Yang terakhir APO 08, Manage Relationship, membangun dan mengelola komunikasi yang efektif antara divisi TI, customer service, dan operasional agar lebih responsif terhadap keluhan pelanggan. Selanjutnya yaitu pengumpulan informasi. Wawancara kepada supervisor operasional dengan topik alur kerja sistem tracking, kendala operasional, dan prosedur insiden. Kuesioner responden 5 customer service, 3 teknisi TI, 2 kurir. Contoh pertanyaan, seberapa sering sistem error terjadi? Apakah Anda tahu harus melakukan apa saat sistem error? Apakah komunikasi antar tim efektif saat terjadi insiden? Apakah ada pelatihan SOP sistem TI? Hasil singkatnya yaitu 70% tidak tahu prosedur saat error, 80% mengeluh error minimal seminggu sekali, 60% merasa koordinasi tim masih kurang. Selanjutnya yaitu pemetaan permasalahan ke domain COVID-5. Untuk permasalahan status pengiriman tidak real time, domain COVID DSS, kode proses DSS 01, nama prosesnya yaitu Manage Operation, dengan penjelasan keterlambatan update disebabkan oleh tidak optimalnya operasional sistem pelacakan. Yang kedua yaitu sistem error dan data tidak sinkron. Domain COVID DSS, kode DSS 02, nama proses Manage Incident, dengan penjelasan tidak ada proses jelas untuk menangani insiden sistem. Yang ketiga, error sistem berulang.
Domain DSS, kode DSS 03, nama proses manage problems, dengan penjelasan tidak dilakukan analisis akar masalah sehingga kesalahan terjadi berulang. Selanjutnya permasalahan. Tidak ada SOP insiden. Domain DSS, kode DSS 02, nama manage insiden. Penjelasan ketiadaan prosedur formal untuk penanganan masalah TI. Permasalahan yang kelima yaitu risiko keamanan saat insiden. Domain DSS, kode proses DSS 05, nama proses manage security service. Penjelasan perlunya pengamanan data selama insiden teknis berlangsung. Yang terakhir, koordinasi antar divisi tidak optimal. Domain APO, kode APO 08, nama manage relationship. Penjelasan komunikasi internal antar divisi perlu dikelola lebih baik. Baik, selanjutnya adalah pengukuran capability level. Pengukuran capability level sendiri dalam COVID-5 digunakan untuk mengukur suatu proses TI dikelola dengan baik di suatu organisasi. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah proses tersebut hanya sekedar dijalankan atau sudah benar-benar terkontrol dan terdokumentasi dengan berkelanjutan. Berikut tabelnya, yaitu proses pada DSS 01 operation, target levelnya level 3, current level 1, GAP-nya 2. Kemudian proses DSS 02 insiden dengan target level 3, current level 1, dan GAP-nya 2. Kemudian proses DSS 03 yaitu problems, target levelnya level 3, current level 0, GAP-nya 3. Proses DSS 03 security, target levelnya 3, current levelnya 1, GAP-nya 2. Pada yang terakhir ada AP0, APO 08 relationship, target levelnya 3, current level 1, dan GAP-nya 2. Kemudian ada analisis evaluasi gap capability level. Nah, analisis dilakukan untuk mengevaluasi perbedaan gap antara level kemampuan proses TI saat ini dengan target level yang seharusnya dicapai berdasarkan standar COVID-5. Nah, pengukuran ini menggunakan COVID-5 PAM Process Assessment Model dengan skala level 0 sampai 5. Pada level 0, incomplete tidak ada proses. Pada level 1, perform dilakukan tapi tidak terstandar. Kemudian pada level 2, manage dikelola dan terkontrol. Yang ketiga, level 3, establish, terstandar dan terdokumentasi. Level 4 sampai 5 lebih tinggi dan berkelanjutan. Kemudian ada hasil analisis gap capability di JNT Express cabang Semarang pada proses COVID-5. Manage operation kode DSS 01 target level 3 saat ini tercapai di level 1, gap-nya 2. Nah, proses operasional TI berjalan tapi tidak terdokumentasi dan belum ada pengawasan standar. Kemudian manage incidents, kodenya DSS 02, target level 3, saat ini berada di level 1, GAP-nya 2. Penanganan insiden dilakukan seadanya tanpa SOP resmi dan pencatatan formal. Ada manage problems dengan kode DSS 03, target level 3, saat ini level 0, GAP-nya 3. Tidak ada proses untuk analisis akar masalah, semua hanya penanganan sementara. Kemudian yang keempat, manage security service. Kodenya DSS 05, target level 3, saat ini level 1, GAP-nya 2. Belum ada prosedur pengamanan data saat insiden meski sistem login sudah ada. Kemudian yang terakhir ada manage relationship, kodenya APO 08, target level 3, saat ini tercapai di level 1, GAP-nya 2. Penjelasannya komunikasi antar tim masih informal, grup chat, belum ada sistem pelaporan dan koordinasi rutin. Kesimpulan evaluasi GAP, sebagian besar proses hanya berjalan secara reaktif, tidak berdasarkan standar, SOP atau dokumentasi. Kekurangan terbesar pada DSS 03 manage problems karena tidak ada proses untuk mencari akar penyebab masalah. Dokumentasi dan pelaporan sangat minim sehingga sulit untuk meningkatkan level capability. Koordinasi antar tim masih berbasis komunikasi informal, belum ada sistem atau jadwal evaluasi yang mendukung sinergi antar fungsi.
Kemudian pada slide rekomendasi hasil analisis GAP, capability level, dan feedback. Yang pertama, menyusun SOP formal penanganan insiden untuk DSS 02 dan DSS 05. Buat SOP tertulis tentang apa yang harus dilakukan ketika sistem error, siapa yang bertanggung jawab, dan alur ekskalasinya. Sertakan pula SOP keamanan data sistem, data saat sistem down agar tidak ada data hilang atau disalahgunakan. Yang terakhir ada libatkan tim TI dan CS dalam penyusunan SOP agar sesuai dengan realita di lapangan. Yang kedua, implementasi sistem helpdesk atau incident logging. Gunakan sistem sederhana seperti Google Form, Trello, atau software gratis seperti Spiceworks atau Flashdeck untuk mencatat insiden TI. Dengan begitu, semua gangguan sistem bisa tercatat, ditindaklanjuti, dan dianalisis berkala. Yang ketiga, melakukan pelatihan internal tentang SOP dan sistem TI. Lakukan pelatihan rutin minimal setiap 6 bulan untuk seluruh tim operasional CS dan TI. Materi pelatihan mencakup pemahaman SOP insiden, cara menggunakan sistem TI dengan benar, simulasi penanganan insiden, perlindungan, dan keamanan data pelanggan. Yang keempat, membentuk tim kecil lintas divisi untuk penanganan keluhan dan insiden. Buat tim respon cepat yang terdiri dari satu orang TI, satu orang CS, satu orang gudang atau operasional. Tugas tim ini menjadi penghubung antar divisi saat insiden, menyampaikan status penyelesaian insiden secara berkala, mengevaluasi kasus yang sering terjadi dan melaporkan ke manajer cabang. Yang kelima, menyusun KPI, teknis, dan SLA sistem tracking. Tetapkan indikator kinerja utama KPI untuk proses TI, seperti waktu respon insiden maksimal 15 menit, waktu penyelesaian insiden maksimal 2 jam, dan uptime sistem tracking lebih dari 98%. Buat SLA internal sebagai acuan bagi CS, TI, dan supervisor agar yang jadi dasar evaluasi performa. Yang keenam, evaluasi dan monitoring sistem secara berkala melalui dashboard. Gunakan dashboard operasional berbasis web atau Excel untuk menampilkan status server aplikasi, jumlah insiden terbuka dan selesai, waktu respon rata-rata, status pengiriman aktif. Supervisor dan manajemen cabang dapat memantau kondisi sistem setiap hari secara real time untuk mengambil keputusan lebih cepat. Kemudian hasil rangkuman dari materi ini, berdasarkan hasil implementasi COVID-5 pada JNT Express Jabar Semarang, dapat disimpulkan bahwa proses tata kelola dan manajemen layanan TI di tingkat cabang masih belum berjalan secara optimal. Permasalahan yang ditemukan seperti keterlambatan pembaruan status pengiriman, error pada sistem pelacakan, ketiadaan prosedur penanganan insiden, serta lemahnya koordinasi antar divisi menunjukkan bahwa proses-proses TI yang berlangsung saat ini belum terdokumentasi dan belum distandarisasi secara baik. Melalui pemetaan ke dalam domain COVID-5, khususnya DSS, Deliver, Service, and Support, dan APO 08, Managed Relationship, diperoleh hasil pengukuran capability level yang mayoritas masih berada pada level 1, perform. Bahkan ada yang berada pada level 0, incomplete. Sementara yang ingin dicapai adalah level 3, establish. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan GAP yang cukup signifikan antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal yang diharapkan. Untuk menutup GAP tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis seperti menyusun dan merekam SOP insiden, membangun sistem pelaporan insiden berbasis helpdesk, melakukan pelatihan internal, membentuk tim, tanggap insiden lintas divisi, menetapkan indikator performa KPI dan SLA, serta membangun sistem monitoring secara berkala. Diharapkan dengan diterapkannya rekomendasi tersebut, JNT Express Cabang Semarang dapat meningkatkan kinerja sistem informasi yang lebih terstruktur, responsif terhadap masalah, dan mendukung pencapaian layanan pengiriman yang tepat waktu serta memuaskan pelanggan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah atau kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.